Tim Gresini Racing dibuat terharu setelah Enea Bastianini berhasil finish di urutan pertama MotoGP Qatar 2022 pada Minggu 6 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. Momen bahagia itu dibagikan akun Instagram resmi tim Gresini Ducati @GresiniRacing usai balapan kelar. Dalam postingan berisi video itu menampilkan jajaran ofisial tim Gresini Racing menangis haru usai pembalapnya menyudahi balapan di urutan pertama. Tidak satupun mata mereka bergeming dari layar TV di paddock melihat Enea Bastianini juara di sirkuit Losail. Suasana tegang terasa di antara mereka. Kemudian iringan tepuk tangan menggemparkan paddock, sembari terlihat di layar TV. Enea Bastianini menyelesaikan balapan di urutan pertama. Tangisan mereka semakin pecah setelah Enea Bastianini resmi dinyatakan sebagai juara MotoGP Qatar 2022. Teriakan dari ofisial hingga saling berpelukan satu sama lain terlihat dalam video itu. Dalam akun itu juga, tim Gresini Racing juga mengunggah foto Enea Bastianini mengangkat trofi sambil menaiki podium kemenangan. Dalam caption juga terlihat bahwa kemenangan ini membuat terharu seluruh personil tim. Enea, kau membuat kami menangis. Tulis caption itu dengan huruf kapital semua. Rasa haru tidak terlepas dari kemenangan yang menciptakan momen bersejarah. Sebab ini merupakan kemenangan pertama tim Gresini Racing sejak terakhir kali terjadi pada Oktober 2006. Ketika itu, kemenangan diraih pembalap asal Spanyol yakni Tony Elias. Pada momen itu, tim Gresini Racing masih bernama Fortuna Honda. Tak hanya itu, kemenangan ini juga didedikasikan oleh tim Gresini Racing untuk sang pemilik tim, yaitu Fausto Gresini. Sebab Fausto Gresini sudah wafat pada 23 Februari 2021, lalu karena menderita COVID-19. Fausto, ini untukmu, tulis lanjutan caption tadi. Selain untuk Fausto Gresini, kemenangan ini juga dia persembahkan untuk keluarganya. Dia selalu termotivasi atas kehadiran mereka di setiap balapan. Ini fantastik untuk semua personil tim. Saya pikir kita semua satu tim menangis. Dan juga untuk keluarga saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Pungkasnya. Marc Marquez gagal naik podium di MotoGP Qatar 2022. Pembalap Repsol Honda itu pun mengakui bahwa tampil di sirkuit Losail Qatar tidak pernah mudah baginya. Marquez sebenarnya tampil apik di sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Sampai akhirnya, dia memulai balapan dari posisi ketiga. Peraih 6 kali juara MotoGP ini sempat kejar-mengejar dengan Pol Espargaro di posisi terdepan pada awal-awal balapan. Namun sayang, dia tidak konsisten dan perlahan-lahan kecepatannya menurun. Marquez akhirnya harus menyelesaikan balapan yang berlangsung Minggu 6 Maret 2022 ini di peringkat kelima. Sebuah hasil yang belum bisa dirayakan, tetapi tidak berarti juga harus dibuang. The Baby alien julukan Marquez pun mengatakan bahwa sirkuit internasional Losail bukanlah trek yang dia suka. Meskipun dia telah melakukannya dengan baik di Grand Prix Qatar di masa lalu. Itu bukan trek di mana dia benar-benar nyaman. Belum lagi, tahun ini Marquez mengendarai Honda RC213V baru yang belum beradaptasi sepenuhnya. Mempertimbangkan hasil negatif seperti rival seperti Fabio Quartararo, finish ke-9, dan Francesco Bagnaia mengalami crash. Posisi hari ini memiliki nilai lebih. Hari ini saya kehabisan kecepatan. 4 pembalap lebih kuat dari saya dan finish di depan. Saya menjalani balapan yang cukup bagus di sirkuit yang sulit bagi kami dan untuk gaya pembalap saya
saya selalu kesulitan di sini, ucap Marquez. Saat balapan lambat, saya bisa mendapatkan hasil bagus seperti dulu. Tapi hari ini cepat dan saya memakai banyak ban depan. Lanjutnya, pemenang dalam balapan seri pertama ini adalah pembalap Gresini Ducati, Enea Bastianini. Kemudian ada pembalap KTM Red Bull, Brad Binder di urutan kedua. Sementara itu, rekan timnya Pol Espargaro finish di urutan ketiga. Tentunya Marquez harus mengambil beberapa langkah ke depan. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, terjatuh dan gagal finish di MotoGP Qatar 2022. Rider asal Italia itu mengaku terjatuh karena sisi pengereman motornya tak terlalu bagus. Seri perdana MotoGP Qatar 2022 di sirkuit Losail telah usai digelar pada Minggu 6 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya Enea Bastianini Gresini Racing berhasil keluar menjadi juara. Sementara itu, posisi kedua diraih Brad Binder, Red Bull KTM. Pol Espargaro, Repsol Honda menyusul menempati posisi ketiga meski sempat memimpin jalannya balapan. Bagaimana dengan Francesco Bagnaia? Ketika melakukan manuver di lap 11, Francesco Bagnaia terjatuh. Pembalap asal Italia itu kemudian menabrak pembalap Ducati lainnya, yakni Jorge Martin, Pramac Racing. Seusai balapan, Francesco Bagnaia mengatakan, motor Ducati mengalami penurunan kecepatan saat balapan berlangsung, selain sisi pengeremannya yang buruk. Akibat hal tersebut, ia kehilangan banyak posisi dan membuatnya berada di posisi ke-16 saat di tikungan ketiga. Aneh, karena hampir semua pembalap Ducati mengalami penurunan yang sangat buruk. Kami kehilangan banyak posisi, saya hanya berada di urutan ke-16 di turn 3, kata Bagnaia. Lebih lanjut, Francesco Bagnaia mengaku tidak melakukan start yang optimal di MotoGP Qatar 2022. Alhasil, ia yang start di posisi 9 gagal memperbaiki posisinya. Ini jelas bukan start terbaik. Setelah itu, saya mulai menekan dan mengejar. Tapi kami tidak siap berjuang untuk menang hari ini. Kami mencoba segalanya untuk mendapatkan posisi terbaik. Lanjut Bagnaia. Masalahnya saya berjuang untuk menyalip di trek lurus. Seperti yang saya katakan, manuver pengereman tidak bagus, ujar runner-up MotoGP 2021 itu. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.